Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Durotunisa dari Fakultas Sains Teknologi Prodi Perancangan Wilayah dan Kota. Kepada yang terhormat Ibu Bapak dosen pembimbing yang saya hormati, serta kepada teman-teman di diskusi 4 yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayatnya saya bisa berkumpul di diskusi 4 ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada diskusi 4 ini, saya akan memberikan gagasan saya mengenai COVID-19 yang mana berisikan kapan COVID-19 itu terjadi, awal mulanya, kenapa orang bisa terjangkit COVID-19, dan bagaimana cara pencegahan COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease merupakan suatu penyakit yang menyerang saluran pernapasan yang disertai dengan demam tinggi, serta batuk kering. COVID-19 atau Coronavirus Disease ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada tahun 2019. Yang mana dari sanalah jangkitan COVID-19 terus menyebar. COVID-19 juga tidak hanya menyerang manusia, hewan juga bisa terjangkit COVID-19. COVID-19 ini memiliki kesamaan persis dengan virus SARS, yang mana pada virus SARS memiliki korban yang lebih tinggi daripada COVID-19. Namun, pada jangkitannya COVID-19 jauh lebih cepat dan tinggi dalam penyebarannya. Untuk menangani COVID-19, tentunya perlu kesadaran diri, yang mana COVID-19 itu bisa tersebar jika kita teridentifikasi atau bersentuhan dengan seseorang yang mengalami COVID-19. Tidak hanya itu, penyebarannya bisa saja melalui mulut berupa dari bersin ataupun batuk, yang mana dengan penyebaran melalui mulut tersebut akan mengeluarkan tetesan kecil berupa droplet. Droplet itulah yang akan mempermudah penyebaran COVID-19 itu terjadi, karena ketika droplet tersebut bersentuhan dengan tangan dan tangan itu akan menyentuh mulut, mata, ataupun indera hidung, itu akan mempercepat penyebarannya. Untuk saat ini vaksin COVID-19 sudah mulai tersebarkan, karena tentunya kita harus gerak. Tentunya para kesehatan harus bergerak cepat. Dengan semakin banyaknya korban, harus segera terlaksanakanlah vaksin COVID ini. Karena pada dasarnya COVID-19 ini sudah sangat merugikan dunia dengan adanya pandemi besar-besaran yang mengakibatkan eksploitasi terhadap perusahaan-perusahaan, hingga banyak perusahaan pada saat COVID-19 ini yang gulung tikar. Untuk orang yang terjangkit COVID-19 tentunya tidak hanya bisa ditangani dengan meminum antibiotik, karena hanya antibiotik itu tidak bisa menyembuhkan virus, karena pada dasarnya antibiotik ini hanya bisa menyembuhkan bakteri, bukan virus, yang tentunya kita perlu penanganan yang sangat efektif untuk penderita COVID-19 ini, hingga tercantumlah jika yang terkena suatu virus COVID-19 ini harus mengalami karantina hingga penyembuhannya. Untuk COVID-19 ini, jika orang itu terjangkit, memiliki waktu 14 hari untuk mengidentifikasi, untuk mendeteksi apakah orang tersebut terkena COVID-19 atau tidak. Pada hakikatnya COVID-19 juga memiliki kesamaan persis dengan influenza, karena pada saat itu banyak orang yang simpang siur apakah orang tersebut terkena influenza atau COVID-19, karena pada dasarnya penyebaran dan ciri-ciri terjangkitnya sama dengan terinfeksi di saluran pernapasan yang menyebabkan demam, sehingga perlu tes laboratorium untuk mengetahui apakah orang tersebut mengalami COVID-19 ataupun influenza, yang mana tentunya perlu waktu hingga membuat orang tersebut dikarantina dalam waktu yang telah ditentukan, serta pantauan dari tim medis. Oleh karena itu, kita perlu mencegah
penularan virus COVID-19 ini dengan menjaga kesehatan dan kebugaran agar imun dan kekebalan tubuh kita meningkat. Salah satu hal yang paling mendasar untuk menjaga diri kita sendiri adalah dengan mencuci tangan dengan benar, yang mana pada hakikatnya 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan, yang mana dengan mencuci tangan yang benar, menggunakan sabun, dengan memberikan sedikit alkohol setelahnya, itu dapat memberikan salah satu penanggulangan